ya bagi semuanya. Sebelum saya sampaikan apa yang akan saya sampaikan, saya informasikan dulu saya adalah mantan polisi. Pernah jadi anggota polisi, pernah jadi Kapolres, pernah jadi Kapolda. Basic saya adalah reskrim dan intelijen. Nah, jadi kalau bicara berkas perkara saya paham. Ini sebagai prolog. Mohon izin. Mau tahu Pak se-Indonesia Pak? Alhamdulillah. Jadi dalam kasus ini kita coba memahaminya ya dari sudut pandang saya. Sebenarnya menurut saya ini ada yang kurang tepat dalam kerangka berpikir, frame of thinking dan mindset berpikirnya menanggapi masalah ini. Menurut saya ini adalah satu kasus, bukan dua kasus. Satu kasus. Kasus penjambretan. Ya. Satu kasus itu, satu perkara itu ada sekumpulan tempat, satu TKP, di situ kumpul semuanya, peristiwanya, tersangkanya, korbannya, barang buktinya. Ada satu peristiwa, banyak TKP-nya, korbannya di situ, barang buktinya di sana, pelakunya di sana, barang buktinya di sana, ada beberapa TKP lagi. Nah, kalau yang dibahas tadi ini adalah satu peristiwa, dua TKP. TKP terjadinya penjambretan, TKP terjadinya tertangkapnya pelaku penjambretan yang dalam tertangkapnya pelakunya meninggal dunia. Jadi TKP pelaku meninggal dunia itu TKP-nya reskrim, bukan TKP-nya lantas. Menurut pandangan saya. Kalaupun lantas mau diminta tolong untuk olah TKP, boleh-boleh aja. Itu TKP-nya reskrim, satu berkas perkara. Karena satu konteks, satu kaitan. Jadi waktu istrinya dijambret, terus suaminya dekat situ dengar jambret, suaminya datang, itu peristiwa itu adalah peristiwa yang bisa dikatakan peristiwa menurut KUHP ya, dikategorikan tertangkap tangan. Pada saat kejadian diketahui oleh orang, tidak lama setelah itu, atau ditemukan padanya barang bukti yang berkaitan, atau diteraki orang. Jadi suaminya itu dalam kondisi tertangkap tangan, istilah hukumnya. Jadi siapapun yang dalam kondisi jambret, entah suami, entah tukang bakso, tukang pecel, mengetahui itu, dia tergerak, dia bisa melakukan penindakan di lapangan. Ya, dia kejar, apalagi suaminya. Dia kejar. Dan dalam pengejaran itu, dia tujuannya adalah untuk menghentikan atau menangkap si pelaku. Tujuannya ya. Nah, waktu menghentikan menangkap si pelaku, apakah si pelakunya rela akan ditangkap? Mau nggak kira-kira? Nggak mau melarikan diri. Yang mengejar ini berusaha untuk menangkap pelaku tindak pidana penjambretan. Dalam konteks menangkap itu terjadi peristiwa-peristiwa, ya, tidak ada mens rea untuk membunuh dan lain-lain. Nah, terjadi upaya-upaya hukum yang dapat dipertanggungjawabkan seperti memepet sampai menabrak. Ya, akibatnya tidak diperkirakan apa yang akan terjadi. Tetapi si pelaku itu tidak mengindahkan. Kalau dia mengindahkan nggak terjadi apa-apa. Atau dibalik, seharusnya yang ngejar nggak seperti itulah. Jangan sampai nabrak-nabrak lah, jangan sampai mepet-mepet lah. Apa begitu yang kita inginkan? Atau dibalik aja, lebih sopan lagi. Harusnya yang ngejar itu mengawal aja, atau monggo mas silakan hati-hati di jalan, baik-baik ya. Apa seperti itu? Ya kan nggak begitu. Jadi satu rangkaian. Jadi peristiwa matinya dua penjambret itu ada konteksnya dengan kejadian penjambretan itu. Bukan situasi yang terpisah.
Ya, satu kasus, satu perkara, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi dua? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Enggak begitu penanganannya. Apalagi kalau lalu lintas ya, Mas Mulyanto ya. Ini menerapkan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Di sini kan ayat 4-nya ya, meninggal dunia ya. Tapi unsur pasalnya kan karena lalainya, karena alpa. Kalau mau jujur, nggak masuk unsur pasalnya. Kalau lihat peristiwanya itu bukan lalai, bukan alpa, memang ditabrak, memang dipepet. Nggak ada lalai, nggak ada alpa di situ. Berarti ada upaya paksa untuk menghentikan dia. Nggak kena pasal 310 itu. Makanya nggak masuk pasal lalu lintas itu, dan tidak ada peristiwa lalu lintas di situ. Yang ada peristiwa hot pursuit kalau Islam meminjam bahasa modernnya lah, pengejaran itu. Ya, satu kasus, satu peristiwa. Jadi satu pasal yaitu penjambretan dan satu kasus yaitu peristiwa penjambretan. Tidak ada kasus lalu lintas di sini. Ya, satu rangkaian itu. Jadi kalau kejadian sudah jelas, diurai sudah jelas, memang cukup unsur untuk dikatakan ini pidana penjambretan, dan reserse sudah bekerja, terpenuhi unsur itu, dan tersangkanya meninggal dunia, sehingga dihentikanlah kasusnya karena tersangka meninggal dunia. Case close, tutup, selesai. Nggak ada kasus lalu lintas itu, terlalu jauh. Apalagi minta pendapat ahli. Maaf nih, apa sudah nggak mampu lagi berpikir sampai minta pendapat ahli untuk mindset yang seperti saya, sesederhana itu gitu. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjambretan, terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Tidak ada debat-debat kusir lagi di sini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.